Hai, assalamualaikum rekan si bambu. Setuju nggak kalau rumah yang nyaman itu kayak makanan rumahan? Sederhana aja, tapi dijamin deh, pasti bikin betah. Nah, dari cerita itulah yang mengantarkan kami membuat desain rumah yang satu ini. Ini dia, Talbina House. Simpul ketenangan di balik kesederhanaan. Sekeren apa sih desain rumah ini? Pastiin kalian nonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini akan dibangun di lahan seluas 141 meter persegi dengan luas bangunan 219 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah pasangan suami istri yang sama-sama hobi masak nih. Bahkan sang suami sampai berkarir jadi chef di salah satu maskapai luar negeri. Masya Allah, klop banget ya. Nah, dari hobi yang sama dan kini telah berkeluarga, pasangan klien itu punya cita-cita buat bangun rumah impian mereka. Mereka ingin punya rumah yang tenang dan sederhana di sudut kota. Tujuannya biar jauh dari kebisingan kota dan bisa jadi tempat istirahat saat suami pulang ke rumah. Dari situ muncullah inspirasi desain rumah Japanese style yang diberi nama Talbina House. Talbina sendiri adalah makanan khas Timur Tengah. Makanan ini terbuat dari tepung gandum 11-12 kayak bubur gandum. Meski sederhana, ternyata makanan itu punya banyak manfaat loh. Bahkan di beberapa hadis disebutkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menganjurkan buat mengonsumsinya. Jadi penasaran deh, kalian ada yang pernah makan juga nggak? Coba dong kalau yang udah pernah nyoba, spill rasanya di kolom komentar ya. Nama Talbina sendiri dipilih karena sesuai dengan latar pasangan sang pemilik. Selain itu, Talbina juga jadi simbol kesederhanaan yang penuh kebermanfaatan. Pada akhirnya, Talbina House adalah hunian yang syarat akan kesederhanaan. Dan dari kesederhanaan itulah muncullah ketenangan dan kenyamanan di hati setiap penghuninya. Sekarang langsung aja yuk kita cek detail ruangannya. Come on! Ini dia fasad rumahnya. Karena berdiri di lahan hub, rumah ini juga punya dua muka yang saling melengkapi nih. Berbalut gaya Japanese style, fasad rumah ini mengutamakan ketenangan visual lewat garis-garis horizontal yang rapi serta material alami. Atap lantai yang lebar berfungsi layaknya payung melindungi rumah ini dari terik matahari sekaligus memberi kesan teduh dan asri. Elemen kayu pada pagar balkon dan dinding aksen berperan sebagai bingkai pada lukisan, memberikan sentuhan alami yang hangat dan memperkuat karakter hunian. Jendela-jendela yang besar juga dengan bingkai yang lengkap memungkinkan cahaya alami masuk maksimal nih. Sambil tetap menjaga privasi dalam rumah, mirip kayak rumah-rumah tradisional di Jepang deh pokoknya. Sebagai pelengkap, ada vegetasi hijau dan juga pagar yang mengelilingi rumah ini. Taman kecil itu menyeimbangkan suasana, sementara pagar minimalis memberi sentuhan modern tanpa menghilangkan esensi kesederhanaan. Gimana? Overall, keren banget kan? Di balik pagar ada area carport yang luas dan taman kecil tepat di sampingnya. Carportnya sendiri berguna sebagai area parkir kendaraan. Sedangkan adanya taman membuat rumah ini lebih hidup dan selaras dengan lingkungan. Dari carport terdapat akses masuk menuju area teras. Area ini juga punya suasana yang asri berkat penggunaan material alam serta adanya taman. Diberikan juga bangku letter L yang bisa digunakan jadi ruang tamu dadakan. Kalau lagi santai, penghuni juga bisa duduk di sini nih, sambil menikmati segarnya udara pagi. Sekarang kita masuk aja yuk. Rekan si bambu, inilah dia, ruang tamunya. Ruang tamu ini dirancang dengan gaya modern yang menghasilkan suasana hangat dan nyaman. Dindingnya juga memiliki kombinasi warna cerah yang lembut dan panel kayu alami yang memberikan kesan elegan sekaligus natural. Terdapat sofa yang dilengkapi bantal dekoratif dengan menambah kenyamanan. Suasana hangat juga muncul di ruangan ini berkat adanya bukaan. Uniknya, ruang tamu ini juga punya sliding door kaca layaknya shoji di rumah-rumah Jepang nih. Sliding door ini juga jadi pembatas area publik dan area private sehingga privasi penghuni lebih terjaga.
Masuk ke dalam, kita akan menemukan musola. Musola ini dirancang dengan sentuhan minimalis, menciptakan ruangan ibadah yang sederhana namun penuh kenyamanan. Dindingnya menggunakan kombinasi plester cat putih yang bersih dan elemen kisi-kisi kayu yang menghadirkan kesan hangat serta aliran udara yang optimal. Jendela besar dengan desain setengah terbuka memberikan suasana terang dan tentram yang cocok untuk beribadah. Makin nyaman deh buat sholat jamaah di rumah. Selanjutnya terdapat space yang dimanfaatkan sebagai kamar mandi nih. Area ini juga jadi akses sanitasi bersama saat penghuninya tengah berada di lantai satu rumah ini. Rekan si bambu, ini nih ruang keluarganya. Tempat penghuni berkumpul dan ngobrol ngalor ngidul. Ruangan ini dirancang dengan konsep terbuka dan nyaman, menciptakan aliran yang seamless antara berbagai area di rumah. Jendela besar di sisi ruangan ini bukan hanya sekedar elemen estetik, tapi juga sumber pencahayaan alami yang melimpah. Cahaya matahari yang masuk memberikan efek terang dan segar bikin suasana makin hidup dan hangat. Warna-warna netral yang mendominasi memberikan kesan luas dan lapang, sementara tekstur dekoratif pada dinding dan furnitur menambah kedalaman visual yang menarik. Setiap elemen di sini dirancang dengan pertimbangan ergonomis, memastikan kenyamanan tanpa mengorbankan estetika. Menariknya lagi, ruang keluarga ini langsung terhubung dengan dapur dan tangga minimalis nih. Menciptakan kesinambungan ruang yang tidak hanya praktis, tapi juga memperkuat kesan harmonis di dalam desainnya. Hasilnya, ruang ini bukan sekedar tempat berkumpul, tapi juga jadi jantung kehidupan dalam rumah. Gimana? Kalian suka nggak sama ruang keluarganya? Saat jam makan tiba, penghuni bisa ngumpul ke ruang makan ini nih. Layoutnya didesain tanpa sekat, bikin ruangan mudah diakses dari jantung rumah. Sesampainya di ruang makan, penghuni bisa duduk di meja yang sudah disediakan. Di balik meja makan, terdapat area dapur bersih. Dapur bersih dirancang dengan sentuhan warna lembut dominan hijau, pastel, dan putih. Meja dapur juga menggunakan material marmer yang tahan lama nih. Sementara kabinet kayu memberikan ruang penyimpanan yang cukup. Konsep modern minimalis ini tercermin dari tata letak yang fungsional dan estetik. Cocok untuk kehidupan di dapur sehari-hari. Di samping dapur, terdapat akses keluar menuju area servis. Ruangan ini didesain khusus untuk mengakomodir keperluan domestik rumah, mulai dari mencuci sampai menjemur pakaian. Terdapat juga kabinet untuk penyimpanan sehingga perkakas rumah tangga bisa tersimpan dengan rapi di sini. Sekarang kita cek kamar tidurnya yuk. Nah, ini dia kamar tidur utamanya. Pertama masuk, kita akan menemukan kamar mandi sebagai salah satu fasilitasnya. Kamar mandi ini juga memungkinkan pasangan pemilik membersihkan diri tanpa harus keluar kamar. Kemudian ada area bednya. Dan juga kamar ini punya visual yang elegan dengan dominasi warna krim dari material bermotif kayu. Diberikan juga tempat tidur king size dilengkapi dengan headboard berbahan kain yang nyaman. Kamar ini juga punya bukaan yang masif sehingga memberikan penghawaan yang hangat. Cocok banget deh buat pasangan yang mau istirahat di rumah. Selain itu, terdapat beberapa fasilitas tambahan di kamar ini, mulai dari TV, meja rias, dan juga area wardrobe sendiri. Di balik bukaan terdapat area dapur outdoor. Area ini ada karena pasangan pemilik punya hobi yang sama, apalagi kalau bukan memasak. Dapur outdoor ini dirancang sebagai area masak yang fungsional sekaligus menyatu dengan suasana luar ruangan. Kombinasi material yang digunakan membuat dapur ini tampil kokoh dan modern. Tata letaknya memaksimalkan ruang, dilengkapi dengan area prepping dan cooking yang ergonomis. Cocok banget kan buat baking atau barbecue bareng keluarga? Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio yang lainnya. Oke, lanjut. Sesampainya di lantai 2 terdapat kamar mandi yang berada tepat di tengah tangga. Kamar mandi ini jadi akses sanitasi yang memudahkan penghuni saat berada di dekat area ini. Jadi nggak ribet ya harus turun-turun ke bawah. Terus ada juga ruang keluarga yang lebih intim. Ruangan ini menghadirkan kenyamanan yang elegan. Interior minimalis yang menekankan kesederhanaan dan fungsionalitas membuat area ini nyaman untuk beraktivitas. Dikelilingi oleh elemen kayu hangat dengan aksen garis vertikal, ruangan ini memberikan nuansa tenang dan santai bagi penghuni rumah.
Udah paling cocok deh kalau mau ngumpul tapi magar turun, ya udah pasti di sini nih tempatnya. Di ujung lorong ini kita akan menemukan balkon di lantai 2 rumah. Balkon ini juga punya sentuhan kayu dari penerapan wood plank pada lantainya. Di sudut area ini juga diberikan meja dan kursi untuk bersantai. Sementara itu terdapat juga akses bukaan yang langsung menghubungkan ke kamar tidur anak. Dan ini dia, langsung aja kita masuk ke kamar anak yang pertama. Kamar anak satu didesain dengan palet cerah, ton itu memberikan suasana lembut dan nyaman. Tempat tidurnya juga dilengkapi dengan headboard berbahan kayu yang berpadu dengan elemen dinding cat putih. Meja belajar minimalis dan lemari penyimpanan yang terintegrasi memastikan fungsionalitas tanpa mengorbankan estetika. Keren banget ya? Kemudian ada kamar anak yang kedua. Kamar anak kedua ini juga punya layout yang nyaman dan lega. Material kayu juga tampak menghiasi interior kamar ini, membuatnya tampak estetik dan juga punya penghawaan yang hangat. Furnitur serbaguna seperti meja belajar dan rak penyimpanan menjadikan ruangan ini ideal untuk belajar dan beristirahat. Terakhir, ada kamar anak yang ketiga nih. Kamar ini juga mempunyai palet warna yang cerah, memberikan kesan yang segar dan menenangkan. Dilengkapi dengan furnitur multifungsi seperti meja belajar dan rak penyimpanan. Kamar ini juga dirancang untuk mendukung aktivitas belajar sekaligus menjadi tempat istirahat yang nyaman. Elemen kayu juga dipadukan dengan dinding putih menciptakan suasana yang hangat dan harmonis. Sama seperti kamar pertama, kamar ini juga punya akses ke balkon. Area balkonnya sendiri dilengkapi dengan roster sehingga tetap menjaga privasi dan paparan sinar berlebih. Demikianlah cerita rumah Talbina House, simpul ketenangan di balik kesederhanaan. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.